Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sufi Hadi, mahasiswa semester 7 Universitas Lambung Mangkurat, program studi pendidikan khusus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang program pembelajaran individual pada anak slow learner. Ini merupakan mata kuliah dari praktik pengalaman lapangan atau PPL. Dan lokasinya bertempat di SMP Negeri 14 Banjarmasin. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih praktik pengalaman lapangan atau PPL ini? Jadi, praktik pengalaman lapangan atau PPL ini merupakan salah satu mata kuliah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang mana wajib diikuti oleh mahasiswa setiap program studi yang ada di FKIP tersebut. Kegiatan praktik pengalaman lapangan ini dilakukan dalam bentuk pengajaran di sekolah agar dapat melatih mahasiswa calon guru dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap serta tingkah laku yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga pengajaran. Kegiatan PPL ini dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan dengan 10 kali pertemuan mengajar harian, 1 kali penilaian ujian tengah semester, dan 1 kali penilaian ujian akhir semester. Adapun tujuan PPL ini adalah memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk dapat memahami keberadaan lembaga pendidikan dengan segala permasalahannya, baik yang berhubungan dengan proses pembelajaran maupun pengelolaan sekolah secara umum. Dan manfaatnya adalah memperdalam pemahaman mahasiswa tentang proses pendidikan di sekolah dengan segala permasalahannya dan juga memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa tentang proses pembelajarannya. Selanjutnya, apa itu PPI? Biasanya, ketika mahasiswa PPL ingin melakukan suatu kegiatan pembelajaran di sekolah, mereka perlu membuat yang namanya RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dan untuk mahasiswa prodi pendidikan khusus, biasanya yang ditempatkan PPL-nya di sekolah inklusif wajib membuat yang namanya PPI atau Program Pembelajaran Individual untuk anak berkebutuhan khusus. PPI merupakan kepanjangan dari Program Pembelajaran Individual yang lebih difokuskan pada proses pembelajaran yang terjadi dalam setting persekolahan. PPI lahir dan dikembangkan bukan karena adanya pendidikan inklusif, tetapi PPI merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus yang bersifat heterogen baik dalam hal jenis maupun kemampuannya. Dengan program pembelajaran yang diindividualisasikan ini, memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat terlayani secara optimal. Dan sebelum kita melaksanakan PPI tersebut, kita perlu mendapatkan subjek atau anak yang ingin diberikan PPI tersebut. Pertama, kita harus mendapatkan anak atau subjek, layanan apa yang dapat diberikan kepada anak tersebut, dan juga problema apa yang dihadapi anak tersebut melalui pengamatan yang telah kita teliti dari semua aspek. Tahap berikutnya yaitu melakukan kegiatan identifikasi dan juga asesmen. Identifikasi sendiri bisa dilakukan dengan cara mengisi instrumen anak berkebutuhan khusus dan juga melakukan wawancara kepada orang tua dan juga guru pendamping khusus yang terlibat. Kemudian, merumuskan program layanan individual. Jika berdasarkan hasil identifikasi menunjukkan bahwa anak perlu diberikan layanan, maka segera disusun dan direncanakan program layanan atau program pembelajaran individual ini. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi. Evaluasi sendiri yang dilakukan secara komprehensif terhadap setiap langkah asesmen dapat memberikan gambaran terhadap keefektifan program intervensi yang telah dirancang dan juga dilaksanakan. Kemungkinan juga melalui kegiatan evaluasi ini, intervensi yang telah diprogram diganti ataupun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Di slide berikutnya itu ada profil anak. Di sini saya akan menyebutkan identitas anak, yaitu nama anak Muhammad Rafa Taufani, tempat tanggal lahir yaitu Banjarmasin, 3 Februari 2010, jenis kelamin yaitu laki-laki, agama Islam, status anak yaitu anak kandung, nama bapak Sarbani, nama ibu Aisyah, nama sekolah SMP Negeri 14 Banjarmasin, sekarang berada di kelas 7D, dan alamatnya itu di Komplek Karya Budi Utama Raya 3 Banjarmasin, jenis hambatan yaitu slow learner atau lamban belajar, bidang intervensi yaitu mengenal interaksi sosial, dan juga guru pendamping khususnya yaitu Ibu Meldayani SPD. Berikutnya itu ada analisis hasil identifikasi anak. Hasil identifikasi ini berdasarkan hasil identifikasi yang sudah saya lakukan, yaitu pada aspek perkembangan anak secara fisik, anak memiliki struktur maupun fungsi tubuh yang sama dengan anak pada umumnya.
Akan tetapi ada beberapa mata pelajaran yang mana anak sedikit lamban dalam memahami materi yang dijelaskan oleh guru di kelas. Maka dari itu anak juga perlu dibantu oleh GPK atau guru pendamping khusus dalam mengikuti pelajaran di kelas. Anak cepat tanggap dalam memahami perkataan orang lain, cara berkomunikasi anak juga sangat cepat. Lalu pada aspek akademik yaitu anak mampu membaca dengan lancar dan juga anak masih kesulitan dalam berhitung, terutama dalam hal penjumlahan dan juga pengurangan. Dalam kemampuan menulis, anak sangat lamban dan tulisan anak pun lumayan rapi dan juga masih dapat terbaca. Pada aspek perilaku adaptif, anak mudah menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan di sekitar, mudah bergaul dengan orang baru dan juga tidak melakukan perilaku maladaptif seperti memukul, meludah dan juga sebagainya. Perilaku anak sangat sopan dan juga anak aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Anak juga sering bertanya dan juga berbicara banyak dan juga berbicara tentang kegiatannya sehari-hari. Di luar aspek akademik, anak sangat mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa anak ini memang memiliki hambatan belajar pada bidang akademiknya. Akan tetapi anak sangat terampil dalam hal lain. Ini menandakan bahwa anak punya potensi di bidang lain selain bidang akademik. Kemudian yaitu pelaksanaan program pembelajaran individual. Pada pertemuan 11 kali ini, PPI yang saya buat yaitu mengenai tentang mata pelajaran prakarya yang mana bidang intervensinya yaitu membuat bucket snack dengan tujuan melatih anak dalam menggunakan motorik halusnya dan juga membantu anak dalam mengembangkan kreativitasnya dalam membuat kerajinan tangan. Adapun tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah anak mampu mengingat langkah-langkah dalam membuat bucket, anak mampu menyusun alat dan bahan pembuatan bucket dengan rapi. Lalu tujuan jangka panjangnya adalah anak mampu mengenal fungsi-fungsi alat dan bahan, anak mampu membuat kerajinan tangan dengan mandiri, dan juga anak mampu membuat kreasi bucket dengan kreativitasnya sendiri. Dan untuk alokasi waktunya sendiri, saya memerlukan 1 kali 40 menit pada pertemuan ini. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan juga praktek. Lalu media atau alat dan bahan yang diperlukan yaitu snack, tusuk sate, styrofoam, selotip, kardus bekas, pita lem tembak, kertas hias berwarna, cutter, gunting, bunga hias, kertas soloven, dan juga kertas glitter. Dan berikut ini merupakan cuplikan video mengenai proses pelaksanaan pembelajaran individual mengenai pembuatan bucket tersebut. Selamat siang. Siang, semangat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Sebelumnya Rafa kenal kerajinan tangan ini? Contohnya kayak apa aja? Apa ini namanya? Snack. Manfaatnya apa kira-kira? Biasa memberi hadiah kado, bisa kawan pelaksan, bisa memberi ibu Melda, bisa memberi mama, bisa. Kemudiannya tidak hanya jenis snack, tapi ada juga jenis bunga, boneka, uang, dan macam-macam. Mainan bisa juga. Baiklah, itu tadi serangkaian kegiatan program pembelajaran individual yang mana bidang intervensinya yaitu membuat kerajinan tangan bucket snack. Selanjutnya itu pada pertemuan 12, program pembelajaran individual yang saya terapkan yaitu mengenai tentang matematika.
di mana bidang intervensinya yaitu melatih kemampuan berhitung anak dalam operasi hitungan penjumlahan 2 bilangan dan 3 bilangan menggunakan media Simple Counting Cardboard. Adapun tujuan jangka panjangnya itu anak mampu menjumlahkan angka dengan 2 bilangan, anak mampu menjumlahkan angka dengan 3 bilangan, dan juga tujuan jangka pendeknya yaitu anak mampu menjumlahkan angka dengan 2 bilangan secara sederhana, anak mampu menjumlahkan angka dengan 3 bilangan sederhana, dan juga anak mampu menyebutkan hasil penjumlahan tersebut. Materinya itu melatih kemampuan berhitung anak dalam operasi hitungan penjumlahan 2 bilangan dan 3 bilangan menggunakan media Simple Counting Cardboard. Adapun tujuan penggunaan media Simple Counting Cardboard ini adalah bertujuan untuk memudahkan anak dalam berhitung operasi penjumlahan dan membantu anak slow learner dalam mengatasi kelemahannya dalam berhitung matematika. Di mana anak slow learner ini memiliki kelemahan di bidang akademik, salah satunya matematika yang tidak bisa berpikir abstrak dan juga bernalar secara logis. Daya ingatnya juga rendah dan juga dalam mengungkapkan ide atau gagasan memiliki kesulitan. Dengan diberikannya media ini akan membantu anak slow learner untuk mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam belajar, mengembangkan pola pikirnya, mengungkapkan ide atau gagasan, dan juga bernalar secara logis yaitu dengan pemberian media pembelajaran secara berulang-ulang kepada anak sampai anak memahaminya. Dan berikut ini merupakan cuplikan video mengenai program pembelajaran individual di pertemuan ke-12. Pembelajaran hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau perbuatan kakak. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Siang. Kurang semangat. Semangat siang. Siang. Semangat. Ya. Semangat. Baiklah, itulah tadi kegiatan pembelajaran individual pada pertemuan 12 yang mana materinya mengenai tentang melatih kemampuan berhitung anak dalam operasi hitungan penjumlahan 2 bilangan dan juga 3 bilangan menggunakan media Simple Counting Cardboard. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai program pembelajaran individual yang mana dilakukan di SMP Negeri 14 Banjarmasin, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Rati Ratisa yang telah memberikan bimbingan mengenai cara pembelajaran individual yang baik semestinya seperti apa. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurul Anajmi yang telah menjadi guru pamong saya dan juga memberikan
masukan-masukan tentang program pembelajaran individual yang saya terapkan. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada guru pendamping khusus Ibu Melda Yani yang telah memberikan arahan mengenai cara mendampingi anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video dan juga penjelasan saya yang kurang mengenai program pembelajaran individual ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.